Oke, bisa 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai elektrokardiogram. Kelompok kami terdiri dari saya, Dwi Meli Apriliasari, NIM 027, Muhammad Ihsan Hanif, NIM 035, dan Selina Aidia Reza, NIM 039. Kami dari kelompok A. Nah, topik-topik pembahasan kami meliputi yang pertama ada pengertian, yang kedua ada gambar alat dan sadapan, yang ketiga ada kegunaan alat, yang keempat ada komponen ECG, yang kelima ada metode pemeriksaan, dan yang kelima ada dan yang keenam ada hasil. Nah, di sini topik utama yang akan kita bahas adalah ECG, di mana topik ECG itu akan sangat berhubungan erat dengan jantung. Nah, jantung sendiri adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan manusia. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik yang berulang. Jantung normal manusia itu terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium, dan 2 ruang jantung di bawahnya itu dinamakan dengan ventricle. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventricle itu menjadi bagian kanan dan kiri itu dinamakan sebagai septum. Kemudian, elektrokardiogram atau EKG adalah alat tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang disebut elektrokardiograf. Elektrokardiograf tersebut akan menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Selanjutnya, berikut adalah gambar alat dan sadapan. Untuk melakukan pemeriksaan ECG itu diperlukan suatu mesin ECG seperti gambar pada sebelah kiri. Nah, biasanya mesin ini dalam penggunaannya dilengkapi dengan kabel untuk sumber listrik, kabel untuk ground, ekstremitas, pelat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, balon penghisap elektroda dada, dan kertas ECG. Kemudian, dalam pemeriksaan ECG dapat dilakukan dengan menggunakan sadapan pada beberapa titik sebagaimana gambar 1 sampai 3. Jadi setidaknya terdapat 12 macam titik sadapan ECG. Nah, pada gambar 1 itu ditunjukkan sadapan Einthoven yang mana terdiri atas 3 sadapan, yaitu sadapan 1, 2, dan 3. Gambar 2 menunjukkan sadapan Goldberger Augmented yang terdiri atas 3 sadapan, yaitu VR, VL, dan VF. Sedangkan gambar ketiga menunjukkan sadapan prekordial atau sadapan dada yang terdiri atas 6 sadapan, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Selanjutnya untuk kegunaan ECG sendiri, yaitu digunakan untuk mengetahui irama dari detak jantung seseorang, apakah stabil atau teratur ataukah tidak teratur. Nah, gunanya dari irama tersebut yaitu untuk mengetahui apakah terdapat penyakit atau kelainan yang diderita pada seseorang, seperti aritmia, serangan jantung, atau gagal jantung. Nah, pemeriksaan ECG ini biasanya digunakan sebagai pemeriksaan rutin untuk screening penyakit jantung, serta dapat pula dilakukan jika terdapat gejala seperti nyeri dada, pusing, nyeri kepala, jantung berdebar, sesak napas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk metode pemeriksaan sendiri terdapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebelum pemeriksaan ECG. Hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan ECG yaitu untuk tidak mengoleskan lotion, bedak atau minyak ke tubuh pasien sebelum melakukan pemeriksaan ECG. Hal itu karena dapat menghambat sinyal yang diantarkan. Selanjutnya ketika pemeriksaan pakaian dari pasien, pakaian bagian atas harus dilepaskan. Selain itu juga aksesoris seperti kalung juga harus dilepaskan juga. Dan kemudian pasien diminta untuk berbaring, kemudian perawat akan melakukan penempelan elektroda pada bagian tertentu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pasien ketika dilakukan pemeriksaan tidak boleh banyak bergerak karena itu akan menyebabkan hasil tes menjadi tidak valid lagi. Selanjutnya hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik di layar peninjau. Dokter kemudian akan menginterpretasikan hasil tersebut. Kemudian setelah pemeriksaan elektrokardiogram, pasien akan diberikan informasi berupa tingkat denyut jantung, normal atau tidaknya denyut jantung tersebut,
irama jantung, serta perubahan struktur jantung hingga tingkat oksigen yang terdapat pada peredaran darah orang tersebut. Lanjut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari ECG itu sendiri. Yang pertama ada BNPS filter, yaitu sebagai filter gelombang ECG dengan rentang frekuensi 0,05 Hz sampai 110 Hz. Yang kedua ada notch filter atau filter takik, frekuensinya sebesar 50 Hz digunakan sebagai filter yang menekan frekuensi 50 Hz tersebut, sehingga dihasilkan oleh interferensi jaringan listrik PLN. Lalu ada penguat non-inverting, yaitu sebagai penguat sinyal jantung, sinyal ECG yang dihasilkan oleh penguat biopotensial dan telah melalui proses pemfilteran dari noise. Dan yang terakhir ada IC. Untuk hasilnya itu biasanya direkam pada kertas grafik seperti gambar di sebelah kiri. Pada gambar tersebut ada dua macam kotak, yaitu kotak besar dan kotak kecil. Untuk kotak kecil itu mempunyai ukuran 1 mm kali 1 mm, dan untuk kotak besar mempunyai ukuran 5 mm kali 5 mm. Dalam ECG ada dua variabel yang digunakan, yaitu waktu dan tegangan. Pada prinsipnya terdapat 5 komponen dasar yang harus dimiliki hasil pemeriksaan ECG normal, yaitu yang pertama gelombang P, yang dimana gelombang ini berukuran kecil dan merupakan hasil depolarisasi atrium kanan dan kiri. Selanjutnya ada segmen PR. Segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan gelombang P dan gelombang QRS, menggambarkan aktivitas listrik dari atrium ke ventrikel. Lalu ada gelombang kompleks QRS. Gelombang kompleks QRS ini yaitu suatu kelompok gelombang yang merupakan hasil depolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Pada gelombang kompleks QRS ini terdiri dari gelombang Q yang merupakan gelombang ke bawah yang pertama, lalu ada gelombang R yang merupakan gelombang yang ke atas yang pertama, selanjutnya ada gelombang S yang merupakan gelombang ke bawah pertama setelah gelombang R. Lalu yang keempat yaitu gelombang ST, yaitu segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan kompleks QRS dan gelombang T. Dan yang terakhir ada gelombang T, yaitu potensial repolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.